Ya, 98.3 FM Mandarin Station Listeners. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program spesial Talk Show Jakarta WOA ini di kesempatan 15 Agustus 2015. Bersama saya Novi Grandiel. Saya Ivan Gordo. Dan tema pada kali ini, Nov, adalah makna perjuangan bagi generasi muda. Nah, mengingat banyak beberapa generasi muda kita, Nov, mungkin ya nggak begitu paham sih. Sekarang ini kan zamannya beda sama zaman dulu ya. Iya. Makanya sekarang tuh pentingnya sekarang generasi muda tuh untuk lebih memahami arti dan makna dari kemerdekaan. Iya, dan untuk itu kami juga mengundang Anda pendengar Cakrawala, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sekedar menyampaikan kesan-kesannya terkait dengan tema kita pagi ini. Betul. Langsung aja telepon di 624 7240 atau bisa juga melalui SMS di 0855 8889830. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Ada Bapak Rahmat Bagja selaku pengamat sosial dan politik. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat sekarang ya memaknai ya kan perjuangan dan kemerdekaan bagi generasi muda. Dan di line satu juga sudah ada Ibu Lili Dawis selaku pencipta lagu anak dan pemerhati anak. Kita langsung ke Bapak Rahmat dulu ya sebelum nanti kita ke Ibu Lili. Tapi kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Pak Rahmat. Pagi Mbak Novi. Selamat pagi juga untuk Ibu Lili. Iya, selamat pagi Ibu Lili. Halo Ibu Lili, selamat pagi. Halo. Ya. Halo Ibu Lili. Iya. Gimana Pak Rahmat hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat saja walaupun baru sembuh dari flu. Lagi musim. Enggak, anak kecil gak ada gede, lagi musim ya, flu semua. Karena mungkin udaranya juga, kondisi cuacanya ya. Cuacanya lagi gak menentu juga. Sama seperti hatinya Iva lagi gak menentu. Kita sapa lagi Ibu Lili, siapa tahu sudah terhubung kembali ya. Selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Lili? Ini Ibu Lili Dawis ya, bukan Darwis. Ibu Lili Dawis. Akhirnya kedengaran juga suaranya ya Bu ya. Iya. Kayaknya kalau lagu-lagu seorang pencipta lagu merdu ya, di udara ya, ya. Waduh, senang sekali saya dengarnya, Mas Ivan dan Mbak Novi. Iya. Oke, Pak Rahmat dan Bu Lili, kita berbincang mengenai makna kemerdekaan dan perjuangan bagi generasi muda. Mungkin kita ke Pak Rahmat dulu terkait dengan apa sih Pak, bagaimana sih Anda melihat generasi muda sekarang ini memaknai sebuah perjuangan dan kemerdekaan? Ingat kan kita udah 70 tahun nih merdeka nih. Tapi makanya kok situ aja kalian tua. Kita muda ya, Van? Masih muda. Iya. Iya, republiknya makin tua. Iya, tapi makin tua makin jadi ya, Pak. Tapi ya itulah, makin tua harusnya makin maju ya. Tapi kalau kita maju apa mundur, Pak? Nggak tahu nih. Jangan maju perutnya. Kalau saya ke samping, Pak. Oke. Itu saya ke atas. Ada, silakan Bang Rahmat untuk bagaimana melihatnya. Betul, Pak. Oke, kalau kita lihat pasti tantangan kondisinya akan berbeda. Tahun 45, 60, 70, 80, 90. Sekarang sudah 2015 kan? Iya. Kalau saya dulu masih ingat, tamat kuliah pas 98 itu, pas ngeri-ngerinya kan. Masih pakai jaket. Kalau dulu saya masuk jaket kuning, turun ke jalan. Yellow jacket. Manggi 2, iya. Ya, dengan fenomena teman-teman aktivis yang sekarang ada di pemerintahan dan ada di legislatif, seharusnya perspektifnya juga perspektif zaman dulu yang kita perjuangkan. Iya. Nah, harus seperti itu. Akan tapi mungkin teman-teman yang lahir tahun 90 itu menangkapnya bukan seperti itu. Nah, kalau saya juga ngobrol dengan kakek saya yang lahir tahun 30. Beda lagi ya? Iya, masih ada. Oh, masih ada. Pernah ditangkap Belanda karena ngirim surat dari kurir surat antar para pejuang kan. Dia cerita bagaimana disiksa, bagaimana disiksa tahanan Belanda. Jadi kalau kita lihat seperti itu maknanya berbeda-beda. Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang kan apalagi dengan
musim gadget nih. Iya, Musim gadget. teknologi Nah, canggih teknologi. ya kan. Iya. Dampaknya juga luar biasa juga Pak ya. Dampaknya luar biasa. Seharusnya bisa menjadi karena positif Betul, ya yang dengan positif. majunya teknologi, dengan era gadget Iya. yang sekarang kemana-mana kita udah tentang gadget. Mau apa tinggal lihat, tinggal buka gitu kan. Iya, mau apa-apa tinggal lihat, tinggal buka. Akan tapi kan informasi berseliweran tuh. Nah, perang sekarang kalau saya lihat perjuangan sekarang teman-teman generasi muda lahir tahun 90 mungkin tahun 2000-an lahirnya adalah perang informasi. Perang informasi, ketidaksimetrisan informasi antara negara maju, negara berkembang. Indonesia kan masih negara berkembang terus nih. Iya. Masih dari dulu sampai sekarang masih siap tinggal landas, tapi belum tinggal landas kan. Siap-siapnya lama banget ya. Iya, kita nunggu di runway terus kan, nunggu di apron. Tenang Pak, masih sibuk bandaranya, masih Masih rame sibuk bandaranya, ya, masih macet. masih. Iya, jadi kita siap-siap aja dulu, biar aman. Iya. Nah, generasi muda harus bisa memaknainya dengan cara yang berbeda. Terus kita melihat, kalau saya dulu pencinta sejarah, saya harap generasi muda juga membaca sejarah perjuangan. Bagaimana tahun 20, tahun 45, 30 itu orang pendahulu kita berjuang, para founding fathers kita berbicara masalah bagaimana kita mandiri. Nah, kita mandiri ini itu sudah dibicarakan tahun 45 dan tahun 20. Bisa dibayangkan kan, mereka sudah berbicara itu. Dan sampai sekarang topiknya masih kapan kita mandiri. Kapan kita mandiri. Masih berencana ya Pak ya. Itulah yang jadi PR generasi muda. Menurut saya dengan masuknya teknologi secara lebih cepat, kemudian akses informasi yang lebih akurat dan kemudahan-kemudahan yang tidak dapat pada generasi kita generasi terdahulu, seharusnya generasi muda sekarang dapat lebih memaknai perjuangan kemerdekaan ini. Jadi perjuangan kemerdekaan, saya ngutip pidatonya Pak Jokowi ini ya. Perjuangan sekarang, perang sekarang itu adalah perang ekonomi. Betul. Perang kemandirian. Nah, Indonesia kalau kita masih terus selalu mencintai produk luar negeri, kapan teman-teman kita yang memproduksi dalam negeri itu dapat kita cintai. Nah, jadi kalau kita tidak mencintai produk dalam negeri, jangan harap ya kita bisa maju ya seperti negara-negara lain. Kapan kita mandiri? Kita harus belajar dari Tiongkok. Tiongkok sampai sekarang mereka tidak terlalu suka dengan produk luar negeri ya, walaupun kalangan elitnya itu suka. Akan tapi kalangan menengahnya semua memakai produk luar negeri. Kenapa? Soalnya nggak suka atau memang dipaksa untuk suka? Nah, kalau kita seharusnya kita harus belajar dari situ, dari teman-teman yang ada di sana ya. Iya, yang sudah maju, yang sudah sekarang pemuda-pemudanya sudah berbicara masalah kemandirian ekonomi. Nah, sekarang kita sudah alhamdulillah banyak beberapa pemuda juga sudah mulai terlihat. Ada saya dengar Dian Pelangi sudah mulai usaha dengan 1M, 2M omset. Saya lihat ya ini udah mulai lah ya, sudah ada ke arah sana ya, mencintai produk dalam negeri. Dulu kan cintanya masih cinta jadi PNS, cintanya masih harus jadi pensiun. Sekarang sudah mulai mandiri, sudah secara ekonomi mereka harus lebih survive. Jadi sehingga tidak harus terjun ke dunia birokrasi. Kan tapi sekarang dunia. Jadi menciptakan lapangan kerja ya. Iya, betul, menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Iya, kan produk kita makin banyak. Iya, jadi sebenarnya modalnya tuh atau awalnya cuma satu ya, mencintai produksi dalam negeri. Kalau udah mencintai produksi dalam negeri, semuanya ya uangnya tetap tersitu aja ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa maju, nggak uangnya lebih banyak buat belanja keluar ya kan. Saya ingin mencintai produk dalam negeri seperti kita mencintai musik Indonesia. Nah, udah mulai, soalnya sekarang ini udah ini ya. Iya. Betul. Udah mulai maju Pak ya musik industri kita ya Pak. Generasi saya tentu kalau lagi galau, kalau lagi ini kan, kalau lagi mau nembak cewek akan bilang mungkin aku bukan pujangga. Generasi kita dulu kan. Kelihatan ya Van umurnya ya. Iya. Nah, ingat dulu zaman Roma Irama Pak kalau gitu Pak. Iya, tapi dulu masih kata Bang Roma masih 120 juta, sekarang 120 juta. Nah, itu dia. Bang Roma, ngomong-ngomong soal lagu nih, kita langsung ke Bu Lili aja nih. Ibu Lili.
Iya. Selamat pagi. Berbicara soal lagu nih, ya kan cinta produksi dalam negeri. Tapi kalau tadi Bang Rahmat Bagja kan bilang kalau kita udah mulai mencintai musik-musik Indonesia. Tapi gimana dengan nasib lagu-lagu Anak-anak ini? nih, Iya. kayaknya anak-anak sekarang lebih suka lagu-lagu dewasa ya. Iya. Enough ya. Betul. Gimana nih? Bu Lili? Iya, cukup memprihatinkan sih situasi di mana anak-anak itu mendengarkan lagu-lagu dewasa yang notabene diperuntukkan untuk psikis orang dewasa dan lain-lain. Itu jadi menimbulkan keresahan pada mereka. Jadi kalau saya sangat prihatin dengan kondisi kaum muda yang sekarang ini marak tawuran, marak MOF ospek yang kebablasan. Aspek yang keterlaluan ya. Ya, keterlaluan banget. Nah, lalu saya kan jadi berpikir dan banyak kawan-kawan saya yang di bidang ini juga setuju gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu mungkin kehilangan masa muda atau yang kita paling tahu tuh pepatah masa kecil kurang bahagia gitu kan. Nah, Tapi saya bahagia loh Bu. tapi banyak yang Iya, yang benar-benar. ternyata secara sengaja atau tidak sengaja kekanakannya tuh tercederai gitu dengan Betul. mendengarkan lagu-lagu yang dibuat tidak pantas untuk Anak-anak. hati anak-anak. Jadi dia belum bisa mencernanya. Gitu. Padahal anak-anak juga punya hak ya Bu ya untuk bisa memilih lagu anak-anak yang memang sesuai untuk Sesuai usia umur. mereka gitu. Ya, dan mereka punya hak untuk itu, tapi karena situasi mereka rentan, karena mereka kan harus berada di dalam lingkungan yang didominasi oleh orang tuanya dan guru-guru dan lain-lain, makanya ada suatu tanggung jawab bagi semua orang tua dan lingkungan untuk membantu anak-anak supaya kekanakannya itu terjaga gitu. Iya, jadi kalau untuk saya sendiri, kalau balik kepada bagaimana sih kita memaknai kemerdekaan kaum muda sekarang Betul. ini ya. Betul. Saya terus terang bukan angkatan 30. Jadi masih boleh termasuk muda ya. Muda, Gitu. boleh, Bu. Jadi saya mengalami ledakan kreativitas gitu. Jadi karena suatu yang dinikmati sekali oleh kaum muda sekarang ini menurut saya itu kemerdekaan akses informasi. Ya, betul. Dan adanya kemerdekaan akses informasi tersebut, saya juga bebas beropini. Dan banyak kaum muda sekarang ini yang juga memiliki kebebasan-kebebasan itu. Nah, bagaimana kita memaknainya? Nah, kalau saya dan beberapa kawan-kawan yang lain, kita memaknainya dengan merdeka berkreasi. Iya. Tuh. Jadi kita mengalami ledakan kreativitas, lalu untuk apa kan ya? Jadi untuk saya sih ya, saya berusaha bersumbangsi pada negara dan banyak keluarga melalui lagu-lagu yang tercipta secara alami dari keseharian saya bersama anak-anak. Lalu dirilis untuk anak-anak di Indonesia dan dunia. Karena ya terus terang kondisi anak-anak dan kaum muda sekarang ini boleh dianggap sudah darurat ya. Betul. Jadi kita butuh sekali gitu musik-musik yang berkualitas. Dan jadi makanya dengan adanya cinta musik Indonesia seperti yang Pak Rahmat tadi katakan gitu, itu sebenarnya bagus untuk suatu saat jadi gerakan kali ya gitu, karena kita tidak kalah gitu dengan di luar negeri. Betul. Gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk lagu-lagu Indonesia dewasa itu mungkin sudah jadi tuan rumah di negeri sendiri ya Bu ya. Yang terpenting ini kan lagu-lagu anak-anak. Tampaknya anak-anak ini mereka kurang gitu untuk lagu-lagu anak. Jadi sehingga mau nggak mau mereka terpaksa dengan terpaksa ya harus mendengarkan dan mengikuti lagu-lagu orang dewasa. Jadi mungkin Ibu Lili bisa memberikan contoh atau bagaimana agar lagu-lagu anak-anak ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi anak-anak, jadi sehingga mau menyanyikan. Benar, bisa ngehits lagi seperti dulu. Kan kita ingat tuh dulu kan lagunya Bondan Prakoso, Eno Lerian. Iya, betul kan. Ya kan? Saya masih ingat di obok-obok tuh. Itu Joshua. Masa keemasannya lagu-lagu Betul. anak-anak semoga terulang kembali. Maka itu terima kasih sekali bisa diundang bicara hari ini karena itu suatu langkah yang positif ya, Cakrawala. Iya, jadi kalau saya rasakan ya mungkin dengan album saya yang pertama itu adalah Bubbles of Love, sebenarnya rilis itu di tahun 2012. Tapi untuk secara masyarakat banyak yang masih belum tahu juga gitu. Dan itu
walaupun saya usahakan dan lain-lain, tentunya butuh partisipasi dari semua pihak supaya membantu gitu, menggemakan bahwa lagu-lagu anak yang baik dibuat khusus untuk anak dengan anak sebagai subjek bukan objek. Betul. Itu ada loh gitu, ada. Dan banyak sekolah-sekolah yang sudah memakai Bubbles of Love, Gelembung Kasih ya dalam kurikulum resmi mereka. Ya semoga semakin banyak orang tua dan sekolah dan juga banyak praktisi-praktisi dan stakeholders di mana-mana itu semua juga turut serta gitu. Karena kalau kita mau mengangkat kecintaan terhadap musik Indonesia terutama untuk anak-anak ya itu harus partisipasi semua pihak. Oke. Nah, perlu dukungan Bu ya, iya, berbagai pendukungan pihak semua ya. pihak. Oke, Ibu Lili dan Bang Rahmat, nanti kita masih akan berbincang lagi dalam Jakarta WOA ini dengan tema makna kemerdekaan bagi generasi muda. Jangan ditutup teleponnya, nanti kita akan berbincang lagi tentunya setelah komersial break berikut ini. 本电台正在招聘全职广播员，岗位要求如下：拥有大学本科3年级以上的学历，掌握完好的中文普通话能力和热爱广播界。公司将提供培训，请通过电子邮件发送您的简历到 hrd@radiocakrawala.fm， 并填上邮件主题为 lamaran。更多消息请咨询623-07036 623-07036。Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel dari Betawi. Halo, saya Alena, Anda sedang mendengarkan 98,3 FM Radio Cakrawala dengan program Jakarta Wah Aini. Masih di 98.3 FM Mandarin Station listener, masih dalam Jakarta WOA ini dengan tema kita pada hari ini, makna kemerdekaan bagi generasi muda. Ya, kami masih mengundang Anda pendengar Cakrawala untuk berinteraksi langsung dengan kami di 624724041 atau bisa juga melalui SMS di 0855 888 9830. Dan bisa juga langsung ke narasumber ya, Dok ya. Iya, pasti. Kalau ingin menanyakan justru apa anaknya gitu. langsung ke narasumber aja. Betul. Masih Jangan ada kita ya, Dok, ya, kita betul, masih iya. ada pengamat sosial dan politik Betul, Bapak Rahmat Bagja dan juga pencipta lagu anak dan pemerhati anak ada Ibu Lili Dawis. Nah, ini ada SMS no. Betul, kita langsung baca SMS Langsung saja ya. SMS aja nih. Bang Bagja dan Ibu Lili, kita langsung baca SMS saja ya. Betul. Ini ada SMS dari Dina di Depok yang mengatakan bahwa kok saya melihat generasi sekarang cocok aja ya dengan hari kemerdekaan kita. Apa mereka tidak mengerti bagaimana perjuangan para pendahulunya? Dengan tetes darah ya, Nov ya. Sebelum ke Ibu Lili kita ke Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat dulu ya Bu ya. Oke. Pak Rahmat silahkan. Iya, kayaknya sih mungkin bukan cuek ya. Kita yang tua atau yang tua, saya nggak tua, belum tua, saya masih 80 lah. Kan perasaan. Ya, sama Bu Lili bilang masih muda, Pak. Kita kurang mengajak untuk peduli terhadap ini ya, terhadap kemerdekaan. Mungkin tapi dengan perayaan 17 Agustus maka akan terkenang dengan diputarnya kembali film-film kemerdekaan misalnya. Si Pitung gitu ya. Si Pitung zaman dulu, kemudian film-film apa Satria Bergitar ya, Pak ya. Satria Bergitar boleh lah, saya tahun 80-an. Atau diputar film Pergerakan 98. Iya, jadi kan membangkitkan kembali semangat generasi muda ya. Karena sekarang kan generasi muda nggak ketemu apa yang kayak gitu-gitu ya. Ada, iya, momentumnya masih begitu aja. Akan pas tapi kalau lihat dari perayaan kemerdekaan perlombaan itu masih rame. Kalau perlombaannya aja. Jadi kalau saya ngeliatnya gini ya, maaf ya para hotel beli, saya ngeliatnya tuh generasi muda sekarang itu ya, dari anak-anak ya sampai yang masih berapa belasan lah. Itu ngeliatnya bahwa kalau misalnya hari kemerdekaan RI itu berarti ada perlombaan makan kerupuk. Ya, balap karung hanya sekedar itu lebih fokus gitu. ke situ ya, ke perlombaannya ya. Pasang-pasang bendera. Ya oke lah, misalnya taruh mentok
Panjat Pinang, udah hanya sekedar itu aja, tapi nggak ada tuh apa sih sebenarnya sudah 70 tahun kan Indonesia merdeka, apa yang bisa kita lakuin buat negara? Karena kita seperti jalan di tempat gitu, bilangnya berkembang, siap lepas landas, tapi itu cuma siap-siap terus di situ-situ aja, nggak bergerak gitu. Gimana Pak? Kalau dulu saya masih ingat, saya masih teman-teman pramuka SMA ada namanya semacam pas tanggal 16 malam itu semacam renungan. Iya. Terus pawai obor. Tapi itu di beberapa kota masih terlihat itu pawai obor. Kemudian ke Taman Makam Pahlawan. Itu acara. Itu acara di sekolahan ya? Sekolah, iya. Sekolah. Nah, ya memang kan karena pendidikan kita lebih banyak waktu anak-anak muda karena di sekolah daripada di rumah. Kan? Iya betul. Nah, ini yang harus digerakkan di sekolah juga, guru-guru mengingatkan kembali. Bila perlu diskusi tentang mengisi kemerdekaan anak sekarang ini. Jadi perlu dibangkitkan memang. Kalau tidak ya mereka akan lupa. Mereka hanya ingatnya pas 17-an pasti balap karung. Ya, makan kerupuk, ya kan? Kerupuk. Tapi itu juga mereka masih ingat. Karena mereka masih lama, mereka masih ingat. Daripada mereka tidak ingat itu lebih juga. Padahal ingat sama sekali ya. Iya. Saya lihat dengan bandingkan dengan negara, saya bisa dengan bandingkan Amerika Serikat ya. Nah, ketika mereka mengalami 4th of July itu mereka hampir seluruh kota di Amerika melakukan parade. Betul. Parade Boy Scout-nya turun ke jalan, drum band-nya, ini mereka mengibarkan semua bendera. Benar, dan semua merah putih bendera Amerika yang bintang 50 itu. Dan tanpa dipaksa ya mereka mengibarkan benderanya. Tanpa dipaksa dan wali kotanya turun ke jalan menyapa para masyarakatnya ya kan. Itu yang saya harapkan muncul juga di Indonesia. Tapi belum ya Pak ya? Belum. Kita masih di sekolah masih. Jadi parade itu belum punya rakyat. Belum menasional gitu ya, hanya milik sekolahan aja. Karena saya sudah sempat lihat tuh kemarin beberapa sekolahan memang ada yang melakukan pawai dengan membawa bendera-bendera merah putih, terus ditaruh di lidi, lidinya tuh di untai-untai pakai kertas krep gitu kan. Itu kreatif banget kertas krep. Gitu ya? Kertas krep terus dikasih permen, dibagi-bagiin, kan anak kecil pada ngelihat gitu kan. Kalau gitu kayak seneng banget yang ngelihatnya ya. Iya. Apalagi mengibarkan bendera merah putih pawai itu di teman-teman Merauke, Sabang, itu udah nggak kebayang bahagianya kan? Betul. Indonesia masih berkat dalam satu negara kesatuan. Di Jakarta sendiri masih nafsi jangan-jangan. Dan nunggu Ncing Babe, kemudian para empok dan abang none ini turun ke jalan juga. Iya, harusnya. Nanti pas Car Free Day tanggal 16 nanti kita tunggu nih. Besok ya. Ada nggak nih umbul-umbul merah putih? Semoga nanti Car Free Day jalannya memerah dan putih. Wah, besok nih kita lihat besok ya. Dengan baju merah dan putih Pak ya. Kemudian dia perlu nyanyi di obok-obok, kencing Itu Ibu Lili banget ya. Iya kan saya udah nunggu lama. Benar betul memang. Lagu-lagu anak-anak. Lagu-lagu anak lagu anak-anak di zamannya itu tuh zamannya di obok-obok. Kering goes-goes ya. Ada nyamuk di rumahku itu sempat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang senyap gitu kan? Apa karena bakso gitu kan? Bakso. Baksonya nggak 1.000 perak lagi kan beda. Udah mahal. Oke, kita langsung ke Ibu Lili ya. Untuk menanggapi SMS dari Dina tadi, gimana Ibu Lili melihatnya? Apakah memang generasi sekarang ini terkesan cuek dengan perjuangan dengan kemerdekaan sendiri? Ya, kalau saya melihat ya sebenarnya mungkin enggak cuek-cuek banget gitu. Karena kalau dari BB profile teman-teman saya, lalu juga dari FB status teman-teman saya, mereka cukup antusias sih untuk menyambut 70 tahun kemerdekaan. Jadi pada ganti tuh yang pakai logo baru, yang ada misalnya ayo kerja gitu kan. Dan kita bersemangat dan kita sangat mendukung supaya bekerja. Betul. Gitu. Cuma memang yang dideskripsikan tadi oleh Bung Rahmat itu saya impikan juga gitu untuk anak-anak saya, untuk kita sendiri gitu. Karena ya betul memang untuk perayaannya itu terjadi lebih banyak dilakukan di lingkungan sekolah. Ya not bad karena di lingkungan sekolah itu kan juga merupakan rumah kedua bagi anak ya. Dan di lingkungan rumah saya, di lingkungan rumah beberapa tempat ya kalau kita sedang menuju ke suatu
daerah gitu sekarang juga cukup sudah didekor gitu, dekor merah putih dan lain-lain. Jadi kalau saya punya 3 orang putri ya, dan kedua di antaranya sudah SD, mereka juga sudah bertanya dan semangat gitu. Nah, disitulah saya rasa kalau misalnya mereka kan akan menjadi kaum muda berikutnya ya. Jadi kalau memang sekarang ini agak kebablasan di mana banyak kaum muda yang agak apatis gitu dan pesimistis terhadap masa depan bangsa dan lain-lain, itu jangan diterusin gitu oleh kita orang gitu tuanya ya. gitu. Betul. Nah, kita stop di situ. Jadi kita nggak perlu cerita yang pesimis dan lain-lain. Kalau dengan anak-anak kita, coba kita bawa mereka supaya mereka itu menikmati banget gitu dengan adanya perayaan 70 tahun kemerdekaan ini dan berikutnya, dan supaya mereka mengerti apa sih 17 Agustus itu, apakah ia makan kerupuk dan panjat pinang aja ya kan. Jadi kalau mereka nggak nanya, mungkin kita yang harus ngajak mereka berbicara gitu ya, berbicara. Ya, kenapa sih kita ada permainan-permainan seperti ini gitu? Maksudnya apa kita melakukan hal-hal ini? Kenapa walaupun anak-anak banyak yang sekolah di internasional dan national plus sekarang ini upacara kok gitu. Nah, kenapa kita upacara bendera? Harus upacara, betul. Maju jalan gitu, betul, dan sang saka merah putih. Itu semuanya itu tanggung jawab kita dan tanggung jawab guru gitu, supaya kita bisa bawa mereka untuk memaknai kemerdekaan ini dengan luar biasa gitu. Jadi ya don't lose hope yet gitu. Saya rasa kita asalkan kita semangat, jadi kita juga bisa memaknai lagu-lagu yang bagus-bagus gitu ya, seperti tentunya Indonesia Raya, Sang Saka Merah itu luar biasa sekali gitu sebenarnya, dan itu membahana di hati mereka gitu, bahwa wah, ini lagu menggetarkan hati sekali. Tapi kenapa menggetarkan hati? Nah, kita masukkan dengan diskusi yang menarik gitu, dan akhirnya ya kalau saya bicara untuk anak saya sendiri ya, Kaira, anak pertama saya gitu, dia suka sekali sama Garuda. Garuda. Ya, lambang Garuda itu digambar sama dia, dan akhirnya ditemukan oleh ya salah satu tokoh kain Indonesia ya, Ibu Obin itu, dia bilang, oh aduh ini harus didukung sekali, tolong bilang sama Kaira bahwa saya pesan 1 lukisan Garuda dari Kaira tuh. Dan Kaira serius sekali gitu untuk mengerjakannya ya Garuda itu. Lalu dia tulis suatu karangan untuk mendampingi burung Garuda itu. Tapi memang sih dia kadang-kadang dia punya nickname untuk burung Garuda yang digambar oleh dia. Dia katakan itu Garuda Bird gitu. Ya kita nggak usah langsung betul. Itu burung Garuda dan lain-lain gitu. Karena memang sekarang ini kan udah zamannya bilingual ya, dua bahasa gitu. Jadi kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ya, yang penting dia punya suatu antusiasme untuk mencintai bangsanya. Betul. Dan dari rasa kesukaan itu mereka bisa mencari tahu ya. Mereka sekarang zamannya gadget ya kan. Mereka udah tinggal googling aja tuh Garuda tuh apa. Iya, kita bisa cari tahu dan kita buat sesuatu cerita dari itu gitu. Jadi kalau dia sudah terlihat ada suatu interest gitu ya, ada suatu ketertarikan terhadap kenapa merah putih, kenapa ini bendera, kenapa apa, ya kita masukkan deh cerita. Makanya kalau Bubbles of Love itu kan dari cerita aktif, kita masukkan musiknya juga, lagu dan gerakan dan lain-lain, dan art and craft gitu, supaya semuanya jadi satu. Itu menjadi makanan yang luar biasa bagi otak dan psikis anak gitu. Betul. Ya, sudah ada SMS lagi? Ada SMS dari Ibu Agnes di Jelambar. Ini mungkin cocok untuk Ibu Lili ya, karena Ibu Agnes menanyakan bagaimana sih Ibu Lili mungkin ada tips agar anak-anak sekarang ini menyukai lagu-lagu anak-anak, karena menurut Bu Agnes anak-anak sekarang ini lebih suka lagu-lagu kayak pop, rock, begitu Bu. Mungkin Ibu Lili mungkin bisa jelaskan tips agar anak-anak saya ini. Punya suatu cerita yang luar biasa ya. Buat saya sendiri ini luar biasa, karena ini suatu testimonial yang saya terima out of nowhere gitu. Jadi saya terima suatu message gitu. Jadi sang ibu ini bilang, Lili, terima kasih banyak gitu. Kenapa? Karena kamu sudah merilis Bubbles of Love. Kalau nggak ada Bubbles of Love, saya udah hilang deh anak saya. Loh,
kenapa gitu? Kok kamu bisa bilang begitu? Jadi sebelum ada Bubbles of Love, anak tersebut umur 6 atau 7 tahun waktu itu ya. Dia tuh senang sekali dengar lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop yang kita anggap sebagai orang dewasa, sebagai orang dewasa kita anggap itu harmless, tidak apa-apa gitu. Tapi untuk si anak ini ternyata tuh kan dia kemampuan penalannya itu masih anak-anak ya, Iya, masih betul. anak-anak. Jadi kalau lagunya mengatakan I don't care about anything atau ya don't disturb me atau dan lain-lain gitu. Akhirnya dia lakukan itu gitu. Semuanya ya ke bawah. Dipraktekkan ya. Karena kan suatu repetisi ya. Repetisi itu bisa berdampak positif atau negatif. Betul. Karena saking repetisi dia menjadi semacam mantra, ya kan? Nah, sedangkan kalau dia nggak diberikan pengertian dan pemahaman dan lain-lain, akhirnya itu menjadi pribadi dia loh. Iya. Jadi dia bilang katanya, sebelum ada Bubbles of Love, anak saya ini sudah hobi banget banting-banting pintu. Dia bilang, it's my room, you cannot come in. Karena seperti Di lagu, iya di lagu. Lalu dia bilang, setelah saya dengar tentang Bubbles of Love, langsung saya buru, saya cari, lalu saya dapatkan bukunya dan juga CD-nya, lalu saya kasih anak itu. Saya kaget. Dia berikan saya suatu foto, ini anak saya sekarang ini. Dia sedang buka buku Bubbles of Love, sambil senderan di kursi, santai benar. Lalu dia bilang dia sedang mendengarkan lagu-lagu Bubbles of Love. Dia bilang, Lily, thank you so much. Terima kasih banyak. Karena sepertinya anak saya kembali menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak ya. Benar. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang tidak pantas pada umurnya itu sebenarnya amat berbahaya. Betul. Karena kondisi psikis anak itu belum matang. Dia belum mampu mencerna message atau pesan dari pencipta lagu atau penyanyi. Dia literal, nalarnya belum sampai. Benar. Ya, gitu. Belum sampai untuk mencerna ke sana ya. Betul, jadi lagu yang dengan aransemen yang kelewat mendebarkan buat kita tuh seru ya, istilahnya Iya. buat orang dewasa itu seru. Tapi kalau kelewat mendebarkan dari tingkat status ya, ataupun anak-anak usia balita, itu sebenarnya akan menimbulkan keresahan yang akan menetap terus sampai dia dewasa. Betul. Karena repetisi tadi. Betul. Awalnya Jadi seru buat akhirnya- kita, akhirnya jadi serem buat anak-anak kita. Nah, iya betul banget tuh, Mbak. Iya, kalau kita seru buat anak-anak seram. Iya, gitu. betul. Tapi mereka nggak tahu itu seram. Benar. Karena buat mereka ternyata ini asik juga. Iya, Tapi seru juga ternyata buat dia mereka bisa- kan. Nah, tapi buat mereka ternyata bisa menimbulkan Bahaya. suatu trauma yang Dampaknya itu. berkepanjangan di tingkat subconscious bawah sadar gitu, dan akhirnya membuat trauma berkepanjangan. Jadi anak itu mencari-cari terus gitu masa kecil yang kurang bahagia tadi secara Benar. tidak sengaja itu. Karena gitu. sesungguhnya mereka justru kehilangan masa anak-anak mereka ya. Dengan Iya. dipaksakan dengan lagu-lagu orang dewasa Iya. sehingga terngiang-ngiang terus dan nempel di kalau menurut aku nempel di otak ya. Jadi keinget-inget terus akhirnya kebawa dalam perilaku sehari-hari. Betul sekali gitu. Jadi akhirnya merdekanya kebablasan gitu loh. Jadi kita harus bantu edit, kita harus bantu pilih gitu. Kita dan kalau menjawab tadi dari Mbak Agnes ya yang bertanya-tanya, bagaimana sih caranya supaya anak-anak suka, tolong beliin deh lagu-lagunya gitu, dan juga atau cari gitu supaya, karena lagu-lagu yang bagus diciptakan khusus untuk anak-anak itu cukup banyak sebenarnya gitu. Cuman Ya, kurang terdengar kenapa ya, Bu Lili? ya, karena mungkin saya nggak berpromosi juga ya. Ya, Itu salahnya Bu Lili. Udah niatannya baik, lagunya yang ada juga baik buat anak-anak, tapi kenapa nggak dipromosiin? Gimana iya, anak-anak bisa maka tahu, orang tua Ya, bisa saya tahu? Betul. Maka itu saya juga setuju sekali untuk menjadi narasumber hari ini karena Iya, salah satunya itu ya, betul. Tapi Iya. promosi ntar aja Bu ya di season terakhir. iya, sip kita Oke, fokus ya. Oke, ini kembali lagi ke Oke, tema Pak kita Rahmat, ya, ya. makna kemerdekaan bagi generasi muda. Ini sudah ada SMS lagi dari Hilman di Kebonjeruk yang mengatakan bahwa bagaimana generasi muda mau tahu tentang perjuangan kalau mereka aja nggak hafal dasar-dasar negara kayak seperti Pancasila. Aduh.
5 sila ya Nov ya. Iya, aduh mungkin deh ke Pak Bang Rahmat. Rahmat Bagja nih cocoknya ini selaku Gimana, Pak pengamat Rahmat? sosial dan politik. Silakan Pak Rahmat. Jangan itu juga mengerikan. bener, jangan kan generasi muda loh. Jangan pejabat aja banyak yang nggak hafal itu gitu loh. Masa sih? Saya masih ingat dulu. Jangan-jangan lagu Indonesia Raya juga nggak hafal ya Pak ya. Iya. Iya, jangan Indonesia ngapa? Bahwa setelah Indonesia itu ada dua kali kan dinyanyikan. Indonesia yang terakhir bait terakhir itu 2 kali dinyanyikan. Iya, akhirnya cuma berhenti tengah jalan. Stop. Satu bait berarti. Iya, karena lupa. Itu karena jarang diputarnya lagu Indonesia Raya. Makanya kalau bisa tuh ya media-media ya yang elektronik itu jangan diputar pas udah malam aja. Siang-siang gitu kan. Di sela-sela lagi apa gitu dinyanyikan itu gitu. Itu juga semacam jalan bagus untuk Ibu siapa? Bu Lili. Bu Lili Darwis. Bahwa Dawis Pak nggak pakai R. nggak pakai R ya, Lili Darwis. bahwa acara-acara anak-anak sudah tidak ada lagi. Nah, itu penting juga tuh Pak. Televisi itu saya tunggu karena saya kok tahunya inbox dan sorry ya nyanyi bocor ini. Kok tahunya itu yang kemudian tiap hari dihafal. Betul. Ya, gimana nggak dewasa sebelum waktunya kan? Kayak Ivan ya Pak. Ivan ini dewasa sebelum waktunya Kalau Pak. saya hafal Indonesia Raya Nov. Lagu-lagu anak masih hafal. Itu kan update-nya pada remaja kan, acara-acara remaja, rancangan remaja lah buat. Kalau acara anak-anak pagi-pagi harus ada sekitar 7:30. Betul. Dan kemudian yang diputar kartunnya kartun Jepang. Saya masih kartun Jepang, pokoknya kartun luar lah, nggak ada kartun Indonesia jarang ya kan. Ada paling Sopo Jarwo. Iya, Sopo Jarwo ya kan, Bang Somad. Bang Somad itu juga bertunggu kan, yang itu anak-anak akhirnya nunggu yang itu. Iya. Unyil udah nggak ada lagi, sudah tidak update lah Unyil pada saat dengan anak-anak jadinya kan. Dan namanya kalaupun misalnya ada program anak-anak atau acara anak-anak itu pasti hanya di Sabtu Minggu gitu. Iya. Padahal hari biasa justru mereka yang di rumah kan. Iya, tiap hari harusnya diputar kalau mau. Jadi itu juga promosi untuk lagu-lagu anak yang baik. Iya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan remaja? Bagaimana pola-pola diskusi? Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman masalah civic education, masalah pendidikan kewarganegaraan. Iya. Bagaimana mereka bercerita tentang hak sebagai warga negara. Itu salah satu pengikat kita dengan negara adalah kita tahu hak kita dan negara juga tahu kewajiban mereka. Itu pengikat dan itu juga yang membuat kita cinta terhadap negara ini. Gitu. Iya, tapi para persoalannya itu tadi yang dikatakan oleh Hilman. Kenapa Pak? Kenapa gitu? Bagaimana kenapa nggak hafal Pancasila? Padahal itu dasar negara loh. Ya, berarti mereka pertama jarang upacara Senin pagi. Atau kalau perlu upacara sekedar mendengarkan aja ya, sambil ngobrol gitu kan. Sambil ngobrol gitu kan, sambil chatting pakai handphone. Nah, itu agak mengerikan kalau seperti itu. Tapi saya yakin masih banyak ya. Kalau nggak hafal itu berarti keterlaluan. Wah iya. Masa dalam ininya nggak hafal. Gitu. Iya. Kenyataannya kemarin ada beberapa tokoh loh. Bukannya cuma sekedar anak muda loh, tapi tokoh loh. Tokoh masyarakat. Betul. Iya, kalau lupa berarti gak ingat. Kalau gak ingat berarti gak hafal. Nah, iya. Nah, itu juga berarti pola-pola. Saya dulu, Mbak pasti masih ingat kita dulu pernah hafal butir-butir Pancasila. Oh iya, secara dulu kita harus hafal ya kan. Titik koma. Betul. Sila pertama ya kan apa, terus butir ke satu apa. Iya, butir satu apa. Dan itu Eka Prasenta Pancakarsa itu kan. zaman SD banget ya. Zamannya Pak Rahmat banget ini nih. Pak Rahmat ya. Zaman saya hafal sampai 32 butir. Iya, harus hafal. Kalau misalnya nggak hafal nanti nilai PMP-nya 5 loh. Enggak, kalau nggak hafal Kalian GPH. oh, betul. Kalau nggak hafal nilainya 5 ya Bu ya. Ya ketahuan itu kan rumput saya. Nah, sekarang polanya berbeda. Polanya harus dengan diskusi apa itu hak negara apa. Terus kemudian bercerita tentang sejarah negara. Saya kurang temunya cuma pas perang doang. Perang. Tapi mereka tidak bercerita tentang bagaimana pola diplomasi Indonesia tahun 45. Betul. Bagaimana pergerakan pemuda tahun 30, bagaimana Sumpah Pemuda tahun 28. Bisa sampai terjadi itu ya, prosesnya itu yang tidak diceritakan. Iya. Kemerdekaan itu bukan hanya tembakan betul. peluru dan tapi perjuangan diplomasi, perjuangan
pemikiran untuk merdeka. Nah, itu yang tidak diungkapkan ya. Iya, dulu karena zaman saya masih ada pola tentaranya masih kuat, itu yang diunggulkan. Betul. Nah, sekarang pola-pola saya melihat udah nggak zaman ya, cuy. Dipentas dramakan itu bagaimana si pemuda tahun 28 itu berkumpul, bercerita, berwacana, bermimpi tentang merdeka. Nah, itu menarik dibuat sebuah drama lah. Dan itu akan membuat orang itu berdiskusi, membuat wacana kembali tentang apa itu kemerdekaan. Iya. Apa itu isi dari Pancasila? Betul. Yeah. Bagaimana Pancasila itu tidak didapat dari dari ini yang peluru kan, tidak. Pancasila itu perdebatan antara Pak Karno, Pak Yamin, dan para pendiri di DPPKI. Kalau kita baca mereka berdebat itu, dan itu panjang ya perdebatannya ya, nggak ujuk-ujuk langsung ini nih aku punya rumusan Pancasila nih. Itu digali Pak Karno puluhan tahun, 10 tahun sejak dia merdeka, sejak dia penjara di Sukamiskin sampai dengan tahun 45. Apakah negara ini tahu? Apakah pemuda Indonesia tahu bahwa Pak Karno pernah dilantik jadi presiden tanggal 18 Agustus? Apa coba makan malamnya? Saya tanya sama teman-teman di sini. Makan malam kenegaraan. Enggak tahu. Makan ketika dia pulangnya tidak tanpa pengawalan. Tanggal 18 Agustus dia pulang dengan sendiri gitu Pak ya? Dia sendiri ketemu tukang sate kambing, dia beli tukang sate kambing dan jongkok di jalan dan makan. Itulah malam kenegaraan dia pada saat dia dilantik jadi presiden. Sate kambing mau. Sate kambing ya kan? Bu Lili bayangin sate kambing Bu Lili. Itu dinner. Itu dinernya sekarang kan berbeda. Bagaimana presiden kita zaman dulu seperti itu? Itu harusnya kita kenang bahwa zaman dulu seperti itu. Kita harus mengisinya dengan apa? Iya, padahal seorang presiden loh ya. Betul. Presiden duduk pinggir jalan di tengah got, bayangin makan sate kambing kan, pakai lontong. Kalau sekarang kan itu prasmanan. Oh iya dong, harus. Ya, beda kan. Bener, ya itulah makanya. Itu makanya kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Dan dengan apa? Dengan mengisi kemerdekaan. Pemuda harus bercerita tentang cita-citanya untuk mengisinya apa, dengan kemandirian ekonomi, kemandirian berbicara. Nah, kita sudah selesai dengan perjuangan tahun 98, 2000 itu menghasilkan hak asasi tentang kebebasan sipil, berbicara, berpolitik, beragama, itu hampir sudah dipenuhi. Yang kita belum adalah hak asasi tentang kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan budaya, kemerdekaan sosial. Nah, ini yang belum. Kita masih ada orang yang ditolak di rumah sakit. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR bagi pemuda. PR pemuda untuk berdiskursus kembali tentang apa makna kemerdekaan. Nah cakep banget itu terakhirnya itu kan. Oke, Ibu Lili dan Pak Rahmat ditahan dulu ya, sebentar ya. Ditahan dulu ya Pak Rahmat, tahan sedikit ya. Nanti kita masih akan berbincang lagi, tentunya setelah komersial berikut ini. 本电台正在招聘全职广播员，岗位要求如下：拥有大学本科3年级以上的学历，掌握完好的中文普通话能力和热爱广播界。公司将提供培训，请通过电子邮件发送您的简历到 hrd@radiocakrawala.fm， 并填上邮件主题为 lamaran。更多消息请咨询623-07036 623-07036。Pendengar Cakrawala, saya Asti Ananta, dan sebagai Duta One Man One Tree, saya mau mengajak Anda semua untuk semakin peduli dan mencintai lingkungan kita. Mari kita ajak teman-teman, saudara, kerabat, dan orang-orang terkasih serta tercinta untuk menanam tanaman, tumbuhan, dan juga buah-buahan serta bunga-bungaan dimanapun Anda berada. Tune in terus di 98,3 FM dalam acara Jakarta Woaini setiap hari Sabtu mulai pukul 10 hingga 11 yang akan membahas segala permasalahan yang ada di Jakarta. Ya, masih di Mandarin Station 98.3 FM Radio Cakrawala, dan tidak terasa ya Nov waktu. Iya.
akan segera berakhir. Nggak berasa kita udah sampai 1 jam menemani pendengar Cakrawala. Lebih lama lagi berbicara dengan Pak Rahmat, dengan Ibu Lili. Soalnya seru nih ceritanya. Ya tapi apa daya ya kalau maksud hari menunggu kepada tanggal sampai. Kita sebenarnya maunya ngobrol lama-lama lagi, tapi waktu juga sudah tidak memungkinkan. Saatnya session terakhir bagi Jakarta Waya ini itu berarti Pak Rahmat dan Bu Lili harus memberikan kesan-kesan terakhir ya kan, pesan-pesan kepada pendengar Cakrawala terkait dengan tema kita pagi ini, makna kemerdekaan bagi generasi muda. Kita mulai dari Pak Bagja dulu ya. Pak Rahmat Bagja. Oke, silakan. Kesan saya sepanjang 30 tahun saya hidup di Indonesia ini, 35 tahun ya. Kemudian suka dikurang-kurangin Pak Rahmat ah. Artinya 45 lah, artinya 45 iya. Nggak boleh Pak Rahmat. Kemudian bergerak SMA, kemudian masuk Jakarta, demonstrasi di Jakarta, kemudian kembali lagi ke kuliah, membandingkan Indonesia dengan negara lain. Iya. Belum pernah studi juga di luar, jadi saya bisa membandingkan bagaimana pengisian kemerdekaan. Saya masih ingat di Belanda itu pada saat Koninginnedag tanggal 31 Maret April itu hari Ratu. Semua penduduk warga Belanda itu keluar dari rumahnya memakai pakaian oranye. Kita nggak akan ketemu di sini di Indonesia ini. Iya betul. Memakai pakaian oranye. Saya juga merindukan ini pada tanggal 17 Agustus. Kita semua keluar menggunakan pakaian merah putih ya. Merah putih atau punya kebaya atau baju nasional. Topi merah putih atau baju nasional. Kita ke jalan, kita melihat ada parade yang dilakukan oleh warga kota Jakarta, warga kota Depok, warga kota di seluruh Jabodetabek misalnya. Itu akan terasa sekali bahwa inilah kemerdekaan yang telah Indonesia capai 70. Kita akan berterima kasih pada para pahlawan dan kita juga memberi kesan pada pahlawan bahwa kami telah isi pesan. Dan kalau kita ingat dari Karawang Bekasi, jagalah Bung Karno, jagalah Bung Hatta. Kami sudah jaga amanat Bung Karno dan Bung Hatta untuk kemudian menjaga negara ini supaya mandiri. Nah, inilah yang harus tangkap pesan-pesan ini yang harus kita buka kembali diskursus tentang kemandirian. Apa itu merdeka? Merdeka itu mandiri. Merdeka itu mandiri lepas dari segala ikatan dengan atau tekanan dari pihak manapun. Kita mandiri secara ekonomi, kita mandiri secara sosial. Nah, itu yang harus kita lakukan. Diskursus ini diskusi-diskusi dengan teman-teman pemuda. Saya ingin teman-teman di SD itu memakai pakaian Pak Karno, kemudian berproklamasi, atau memakai Pak Hatta dan atau memakai Tan Sahrir berdebat tentang apa atau mengutip pidato-pidatonya Pak Karno, pidato Pak Sahrir dan Hatta. Kita jarang ketemu tuh yang kayak begitu. Saya bertemu di beberapa negara lain ya, anak-anak kindergartennya kemudian meniru pakaiannya Lincoln misalnya kan. Mereka mengucap tentang apa itu Declaration of Independence. Kita juga mengucap apa itu proklamasi, apa itu merdeka, mengutip pidato-pidato Pak Karno yang sangat bersemangat. Nah, itu yang kita lakukan ke depan supaya pemuda, anak-anak kita itu dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh sukacita. Menurut saya kita juga kemerdekaan itu sekarang dengan sukacita. Dulu bolehlah kita berderai air mata, bertetes keringat dan darah. Sekarang kita bertetes keringat dan kemudian bersukacita bahwa negara kita sudah merdeka. Kita bersukacita, kita punya optimisme ke depan. Saya nyambung kembali tadi, ya, harapan itu masih ada. Indonesia ini masih ada. Indonesia ini masih negara kesatuan, negara yang masih kuat, penduduknya masih toleran, dan saya yakin secara mayoritas kita akan bangkit. Ya, siap. Seharusnya siap kita sudah lepas landas, bukan siap-siap tinggal landas ya. Sudah di angkasa gitu, sudah mengepakkan sayap. Sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Nah, dengan diskusi seperti inilah yang kemudian generasi muda itu dapat jadi booster mereka, jadi penyemangat mereka untuk hidup lebih baik dan mengisi kemerdekaan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke. Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung dengan Radio Cakrawala.
Sama-sama, terima kasih Mbak. Iya, dan kita langsung ke Ibu Lili. Ibu Lili, bagaimana nih kesan dan himbauan kepada Mandiri Station listener pastinya? Kalau dari sudut pandang saya ya, sebagai hati anak, itu banyak rekan-rekan saya yang merupakan psikolog anak itu memaknai umur, apa itu definisi anak atau kaum muda ya, relevansinya dengan kaum muda Republik Indonesia sekarang ini. Umur 1 sampai 19 tahun itu masih kanak-kanak loh. Gitu. Jadi 19 tahun ya, bukan 16 tahun ya. 6 tahun atau apa, bukan. Sampai 19 tahun masih dianggap anak-anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai teman, paman dan tante untuk anak-anak ya, itu yang merupakan juga kaum muda Indonesia, itu sebaiknya kita bergotong royong. Yeah. Ya, supaya anak-anak ini memiliki suatu semangat pantang menyerah. Jadi mereka punya optimisme. Jadi kita bangun kepribadian berintegritas dahulu, yang sebaiknya diutamakan. Poros dulu deh. Jadi proses ini bisa dimulai dari sejak masih janin. Orang tuanya belajar dulu, mempersiapkan diri biar kompak. Jangan sampai nanti kalau udah lahir terus saling menyalahkan, tumpang tindih, apakah anak itu mau diberi ASI misalnya atau enggak. Itu semua bisa jadi kehebohan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Lalu lingkungan sekitarnya, nanti waktu memilih sekolah, guru-guru seperti apa, apakah memiliki visi yang sama gitu untuk anak ini bertumbuh dan berkembang dengan penuh integritas gitu. Jadi kita bisa kompak, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, membimbing, menciptakan generasi baru kaum muda yang solid, yang benar-benar punya keinginan dan kemampuan untuk bersumbangsi kepada negara. Karena saya lihat juga seperti yang kaum muda di luar, yang sudah di luar, berkiprah di luar, yang kaum diaspora itu ya, itu mereka tetap punya kecintaan yang tinggi terhadap Indonesia kok gitu. Jadi kalau kita memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, kita cinta terhadap Indonesia, kita punya semangat kemerdekaan, ya sebaiknya kita gemakan terus, kita pupuk, kita bimbing, dan mudah-mudahan ya kita betul-betul tinggal landas sebagai suatu negara gitu. Karena potensinya luar biasa sekali. Nah, kalau untuk orang tua dan guru-guru yang agak bingung, ini anak-anak bagaimana biar lebih cinta sama Indonesia? Ayo perdengarkan lagu-lagu kebangsaan. Ayo kita ajak anak-anak itu untuk mendengarkan lagu anak-anak. Jangan renggut kekanakan mereka. Let them play. Jadi kalau misalnya ada suatu hak apa gitu yang sebenarnya dimiliki seorang anak, hak mendapatkan perlindungan dan juga dia perlu bermain. Malah dari UNICEF dia ada suatu himbauan bahwa sebaiknya anak itu diberikan waktu bermain 1 jam, paling sedikit 1 jam setiap harinya. Karena apa? Orang tua yang memiliki ambisi-ambisi tertentu atau mereka salah kaprah atau bagaimana, mereka merenggut itu dengan secara tidak sengaja gitu. Jadi berikan anak kemerdekaan untuk bermain, kemerdekaan untuk mencari sendiri, tetapi dengan purpose. Jadi freedom with purpose, merdeka dengan tujuan. Kita bimbing, kita leading, kita love, kita learn dari kedua belah pihak gitu, anak dan orang tua dan sekolah gitu. Jadi dengan adanya demikian, saya rasa kaum muda Indonesia itu betul-betul optimis dan penuh semangat menyongsong Indonesia yang luar biasa. Baik, gitu. Terima kasih Ibu Lili, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Baik. Ya, dan pendengar Cakrawala, tampaknya cukup sekian perjumpaan kita kali ini dalam Jakarta WOA ini. Akhir kata, saya Novi Grandia. Saya Ivan Gordo. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda pastinya. See you.